Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Aryan Ramansyah pada pertemuan mata kuliah pembimbingan haji dan umroh. Di sini saya diberikan kesempatan untuk menemani teman-teman sekalian dalam pertemuan kali ini. Adapun pertemuan kali ini memiliki tema yaitu adalah macam-macam model pembimbingan haji dan umroh. Nah, bimbingan secara bahasa Inggris yaitu guidance. Secara istilah, hal ini diambil dari kata bahasa Inggris yaitu guidance. Sedangkan arti dari guidance adalah menunjukkan jalan, memimpin, menuntun, memberikan petunjuk, mengatur, dan mengarahkan. Sedangkan secara istilah, bimbingan dalam bahasa Indonesia adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari kesulitan di kehidupannya. Nah, kemudian jika pengertian dari bimbingan ini kita tarik ke dalam ruang lingkup haji dan umroh, maka akan memiliki pengertian dan arti yang baru, yakni bimbingan haji dan umroh merupakan suatu aktivitas yang di dalamnya terdapat arahan dan pertukaran informasi yang terjadi antara pembimbing dengan calon jamaah haji, agar kedepannya tidak mengalami kesulitan baik secara fasilitas maupun kesulitan ibadah ketika di Arab nanti. Nah, dari hal ini bisa kita ketahui bahwasanya bimbingan itu adalah sangat penting bagi calon jamaah haji dan umroh. Tanpa bimbingan, mereka tak akan mengerti bagaimana pelaksanaan, mereka tidak akan mengerti akomodasi, mereka tidak akan mengerti situasi yang terjadi ketika di Arab. Nah, kembali ke poin pembahasan. Model pembimbingan haji dibagi menjadi 7. Yang pertama, ceramah, kemudian tutorial, simulasi, bermain peran, demonstrasi, studi kasus, dan tanya jawab. Nah, apa saja pembahasannya nanti kita akan bahas satu-satu. 1. Model ceramah. Nah, ceramah jika kita tinjau secara bahasa yaitu penuturan atau penerangan secara lisan oleh pengajar kepada peserta didiknya secara lisan. Sedangkan secara istilah, ceramah adalah menyampaikan sebuah materi pembelajaran dengan cara penuturan lisan kepada peserta atau khalayak ramai. Seperti halnya kita ketahui, ceramah yang diketahui atau yang dipahami oleh masyarakat awam adalah terjadinya perpindahan informasi dari pembicara ke peserta atau ke khalayak umum yang mendengarkan. Nah, itulah ceramah yang terjadi. Nah, kemudian model ini sangat menggantungkan kepada lisan. Maka dari itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pembimbing sebagai pemimpin ceramah kepada calon jamaah haji. Adapun persyaratan model ceramah ini sebagai berikut. 1. Pembimbing yang bertugas harus memiliki wibawa dan juga wawasan yang tinggi. Kemudian, materi merupakan hal yang baru, mengandung informasi, penjelasan, atau uraian. Ketiga, tidak ditemukannya materi dalam buku panduan, sedangkan calon jamaah haji membutuhkannya. Jadi, ketika misalnya ada kesulitan dalam WC di Arab nanti, WC-nya itu canggih, beda sekali dengan WC Indonesia. Sedangkan di dalam buku panduan tidak terdapat bagaimana cara menggunakan WC. Nah, disitulah nanti pembimbing bertugas dengan model ceramah seperti itu. Kemudian apabila tidak ada media lain kecuali lisan. Yang terakhir, pembimbing merupakan seseorang yang mahir dan bersemangat sehingga dapat menarik perhatian dan kesan yang baik. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain dari model ceramah ini. Misalnya terdapat hukum-hukum baru, masalah fikih haji dan umroh dan tidak diketahui dan juga tidak terdapat di dalam buku panduan. Nah, itu nanti disitulah persyaratan ini berfungsi sebagai persyaratan. Lanjut kedua yaitu model tutorial. Model ini merupakan istilah teknis dalam pengajaran yang diartikan sebagai bimbingan dan bantuan belajar. Model ini merupakan kerangka prosedural
kerangka prosedural pembelajaran yang menitik beratkan pada pemberian bimbingan dan bantuan belajar oleh pembimbing atau peserta sendiri agar satu sama lain saling memberikan rangsangan belajar sehingga proses pembimbingan menjadi dinamis dan demokratis. Tentunya tutor bukanlah sebagai guru, tetapi sebagai teman belajar. Nah, perlu diketahui sebelumnya model tutorial ini bukanlah suatu model yang terpisah. Jadi ini adalah salah satu kerangka prosedural. Ibarat secara pemahaman singkatnya itu nganut kalau orang Jawa. Seperti itu. Lanjut ke model ketiga. Yang ketiga ada model simulasi. Simulasi berasal dari kata simulate yang memiliki arti pura-pura atau berbuat seolah-olah. Model ini digunakan apabila situasi sebenarnya tidak bisa dihadirkan, maka diciptakan situasi tiruan yang dapat mendekati keadaan sebenarnya. Dengan dihadirkannya tiruan tersebut, pembimbing berharap peserta dapat menganalisis serta memahami situasi secara lebih baik sehingga ketika praktek langsung diarap tidak menjadi kendala. Nah, sebagaimana yang telah kita lihat, seperti ada replika Ka'bah, kemudian banyak orang menggunakan kain ihram mengelilingi Ka'bah tiruan tersebut. Nah, ini adalah salah satu model tersebut, yaitu model simulasi. Kemudian lanjut ke 4, model bermain peran. Model ini juga merupakan suatu kerangka prosedural, sama dengan halnya tadi model tutorial, yang banyak kaitannya dengan pendemonstrasian kejadian-kejadian yang bersifat sosial. Model pembimbingan ini memainkan peran yang dimainkannya, misal yang diperankan calon jamaah haji sedang melakukan tawaf. Nah, jadi seolah-olah kayak tawaf gitu. Tujuan model ini adalah menumbuhkan kesadaran dan kepekaan sehingga mampu memahami dan menghayati berbagai masalah yang akan dihadapi. Lanjut, kelima ada model demonstrasi. Model pembimbingan ini menggunakan peragaan yang memperjelas suatu pengertian untuk memperlihatkan bagaimana berjalannya suatu proses pembentukan tertentu. Misalnya demonstrasi melempar jumroh dan lain-lain. Hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan demonstrasi adalah A. Rumuskan secara spesifik yang dapat dicapai oleh peserta. B. Susun langkah-langkah yang akan dilakukan dengan demonstrasi secara teratur sesuai dengan skenario yang direncanakan. C. Persiapkan peralatan yang dibutuhkan sebelum demonstrasi dimulai dan diatur dengan skenario yang telah ditetapkan. Yang terakhir, demonstrasikan sebagaimana yang sesuai dengan kenyataannya dan tidak dilebih-lebihkan dan dikurang-kurangkan. Jadi contohnya tadi melempar jumroh. Jadi ceritakan dan peragakan bagaimana melempar jumroh ketika di sana. Tidak dilebih-lebihkan. Harus sangat kuat ibu-ibu. Langsung diantepkan seperti balang maling. Nah, kemudian dikurang-kurangkan. Alah sepele bu, angger muncul, tidak seperti itu. Jadi ceritakan yang sebenarnya, bagaimana halnya melempar jumrah yang layak gitu. Kemudian lanjut ke 6, model studi kasus. Studi kasus bukanlah sebuah model untuk menjawab masalah secara cepat dan tepat, akan tetapi lebih bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, keterampilan, menggambarkan konsep dan teknik pemecahan masalah yang mungkin timbul dalam proses perjalanan haji dan umroh. Misalnya penggunaan toilet pesawat, jamaah tersesat, kehilangan barang, atau uang yang lainnya. Kemudian ada model tanya jawab. Tanya jawab ialah penyampaian materi dengan cara pembimbing mengajukan pertanyaan atau sebaliknya. Model ini bermaksud untuk memotivasi calon jamaah selama proses bimbingan terjadi. Nah, misalnya kenapa hal ini saya bilang sebaliknya? Ini selain untuk mengetes dan juga untuk mengingat-ingat kembali. Misalnya tadi di awal kita memberikan materi bimbingan mengenai doa-doa tawaf. Coba ibu-ibu doa tawaf gimana? Nah, nanti dibaca bareng-bareng. Ini merupakan maksud dari yang ditulis dengan sebaliknya. Nah, cukup sekian pertemuan pada kali ini. Jika ada pertanyaan, kita lanjut ke grup WhatsApp. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.